viewers and golfer semua, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Nah, hari ini Deddy's mau golf talk. Kita nyamperin ke kantor seseorang tokoh muda juga dan sudah malang melintang di dunia usaha. Ya kalau kita sebut perusahaannya, mungkin viewers sama golfers pasti udah tahu. Beliau adalah CEO dari Compipar, yaitu Pak Michael Wanandi. Halo viewers. Nah, kita sekarang di kantornya. Kenapa di kantornya? Karena ternyata di kantornya Pak Michael ini ada golf simulatornya. Nah, itu yang menarik. Nanti kita mau membahas semua tentang golfnya sih. Karena kita kalau membahas tentang bisnis side-nya, Pak Michael udah banyak yang tahu lah. Karena beliau adalah salah satu CEO yang paling bisa dikatakan paling sukses di Indonesia dengan brand Compiparnya. Kalau viewers yang tahu, yang paling booming mungkin OBH Kombi, Pak ya. Betul. OBH Kombi buat batuk, ada Insto, ada banyak produknya. Tapi hari ini kita mau spesifik membahas mengenai kehidupan golfnya Pak Michael. Asik. Pak Michael, pertama-tama kita terima kasih dulu udah diterima di kantor Pak Michael hari ini. Sama-sama. Kita mau ngobrol nih Pak Michael. Mau Boleh. nanya dong, Pak Michael ini kan nggak banyak orang yang tahu ternyata Pak Michael ini sekarang menjadi golfers yang edik. Bisa disebut gitu Bilangnya ya? edik ya? Edik. Edik itu apa Sampai ada definisinya? golf simulator di kantor, Pak. Itu karena driving range biasanya penuh terus. Penuh terus ya? Kesel nunggunya, karena waktu saya nggak banyak. Jadi saya Jadi, bikin di simulator aja dari di sini. kantor. Dan lebih safe juga kan? Nggak ngantri. Ya, nggak ngantri banyak di sini, orang iya. juga. Nah, Pak Michael mau nanya dong, sejak kapan sih Pak Michael bermain golf? Awal pertama saya kenal golf itu waktu saya umur 10 tahun. Saya kan besar sebagian hidup saya itu di Eropa, di Swiss lagi. Iya. Jadi papi saya sebenarnya udah suka main golf tuh sejak tahun 25 kalau nggak 76 ya, jadi cukup lama. Nah waktu di Swiss ini di Jenewa tuh saya masih umur 10 tahun, saya masih ingat dan sering diajak main beliau untuk ikut main golf. Tapi sebenarnya saya dulu nggak bisa main golf, tapi sebenarnya suruh narik ini jadi caddy-nya gitu. Oh jadi caddy ya? Nah, Karena di luar kan nggak ada caddy Pak ya? Kan zaman 78 itu belum ada golf cart ya. Pada Belum. saat di Eropa, di Swiss itu lapangannya biasanya cukup hilly ya, cukup Iya. naik turun gitu. Jadi kita suruh yang anak umur 10 tahun suruh narik golf cart di pegunungan gitu cukup berat ya pada saat itu. Jadi saya lagi itu sebenarnya nggak pernah suka untuk golf, gara-gara itu saya komplain sebenarnya ya, tapi diajak terus karena nggak ada caddy di sana. Dulu belum ada caddy, dan kalaupun ada caddy di Swiss pasti mahal banget juga pasti Iya. caddy-nya. Jadi dari situ kemudian waktu saya di Amerika, sekolah di kuliah di Amerika, selesai kuliah sebenarnya saya sempat main waktu waktu saya S1, tapi nggak terlalu banyak karena lebih banyak kuliahnya. Tapi waktu saya kerja di California, di LA itu saya kerja di perusahaan Jepang. Dan perusahaan Jepang kan Oke. memang suka main golf? petinggi-petinggi itu Betul, suka main golf. betul. Nah, terus kemudian tempat tinggal saya itu nggak terlalu jauh dari lapangan golf gitu. Jadi waktu sore saya sudah selesai, saya nganggur jadi karena nggak terlalu banyak teman juga pada saat itu. Jadi saya kemudian ya udahlah, saya coba aja main golf karena bos-bos saya lagi itu semua pada main golf. Jadi dari situlah saya rasa mulai tertarik Untuk bermain golf. Tapi di situ juga baru tahun 91, terus saya ngambil S2, jadi masih saya sempat kerja di New York. Jadi masih ada musim-musimnya, jadi susah ya. Jadi kalau ada 4 musim kita nggak pernah main. Bisa terus-terusan. Nah, baru balik di Indonesia tahun 97, nah baru mulai pick up the game-nya lagi gitu. Jadi dari sejak itu saya lumayan rutin lah ya. Memang ada masa-masa di tahun saya agak cukup sibuk, mainnya cuma sekali 2 minggu, tapi akhir-akhir sejak Covid malah lebih sering sih sedikit. Ya, karena banyak juga yang sekarang malah justru lagi Covid gini Pak Michael, hype golf lagi naik semua nih. Ya, sepertinya tren golf lagi meningkat dan ini cukup membahagiakan juga ya. Menggembirakan, betul. Compipar cukup banyak kegiatan di golf ya sebenarnya. Betul. Mungkin Anda juga tahu bahwa kita mau sponsori kegiatan golf juga ya. EDT ya. Jadi kalau sekarang profil daripada golf lagi meningkat, kita sih senang ya, maksudnya ya ada sekarang kalau terutama yang kalangan muda ya sekarang dan yang wanita juga ya sekarang mulai kejangkrik kan senang lah ya, Senang bermain golf ini gitu. Mulai nggak takut turun lapangan. Jadi lebih susah sekarang untuk tadi ya driving range lebih susah, cari lapangan juga lebih susah sih sebenarnya. Jadi ramai semua, betul. Itu dia Pak Michael tuh yang menarik. Nah, tadi Pak Michael udah sempat singgung sedikit. Nah, kita mau membahas ini sebetulnya banyak yang viewers sama golfers nggak tahu sebenarnya Compipar sendiri banyak memberikan sumbangsinya untuk dunia golf di Indonesia. Jadi banyak kalau kita lihat udah turnamen ADT ya Pak ya, Asian Development Tour, terus ada Indonesian Open dan segala macam. Mostly Compipar ikut participate di situ untuk sponsoring karena memang Pak Michael sendiri golfer dan memang inilah Pak Michael memang tujuannya untuk sebenarnya sebenarnya di awal itu Compipar kan beberapa kali melakukan corporate sponsorship lah ya. Dan kita melakukan turnamen itu karena ayah saya golf, lagi dia suka golf. Jadi biasanya tiap dia ulang tahun 60 yang kelima, kelipatan 5 ya, 65, 70
Itu kita bikin turnamen khusus untuk dia karena dia memang suka golf. Tapi di tahun 2016 kebetulan kita ditawarkan oleh mungkin ada juga pasti tahu Pak Jimmy Masrin ya, gitu ya. Kebetulan kan beliau duduk sebagai chairman Asian Tour lah gitu. Ya. Jadi memang mencari sponsor yang bisa mendukung sebenarnya Asian Development Tour. Jadi bukan yang kelasnya Indonesian Master, Indonesian Open, tapi udah Asian. untuk lebih Asian Development Tour. Jadi pemain-pemain yang muda, terutama banyak sekali pemain-pemain profesional Indonesia ini kan yang kurang diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan pemain internasional nih. Betul. Nah, kalau udah kelasnya Asian Tour atau Indonesian Open kan yang bisa ada kualifikasinya kan, jadi dan sedikit pemain Indonesia bisa ikut di kejuaraan tersebut kalau rankingnya nggak terlalu bagus gitu. Nah, kalau di EDT bahkan justru lebih memperbesar peluang untuk pemain profesional Indonesia dan amatir juga yang untuk ikut partisipasi. Dan disitulah kita pikir kenapa juga ya kita lihat Thailand atau kita nggak usah ngomong Korea lah, Korea udah jauh lebih banyak ya, Jepang, Korea. Tapi Thailand ini kan salah satu yang menginspirasi kita karena segitu banyak pemain-pemain muda di Thailand itu yang sukses sekarang dan bahkan masuk di ranking 100 besar gitu, banyak banget gitu. Betul, banyak banget. Kalau di Asia Tour udah banyak lah yang menang ya, tapi di dunia itu udah banyak gitu. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk bagaimana, karena itu juga bagian dari kita punya CSR. Ya, kita punya moto itu kan championing a healthy tomorrow. Jadi memang Kombifar tuh sejak 2012 itu melakukan transformasi gitu. Jadi dari yang biasanya kita fokus ke arah prevent ke kuratif ya. Kita kuratif, sekarang kita tuh dulu senang kalau orang sakit tuh kita selalu ditanya. Orang sakit senang, penjualan bagus. Tapi buat saya itu malah justru stigma yang jelek gitu ya. Ya saya nggak ada sukacita kalau misalnya kalau orang sakit ya kenapa kita mesti senang gitu. Jadi justru kita mau terbalik pemikirannya, kita senang kalau orang hidup sehat. Makanya kita keluarkan moto kita championing a healthy tomorrow. Nah, wujud dari Indonesia sehat itu penjelmaannya seperti apa? Ya kita melakukan CSR, dan salah satu kegiatan CSR itu di olahraga. Ya, memang kita punya kombi run juga, jadi nggak hanya di golf sebenarnya, kita mulai dari running. Jadi ada kombi run selama 7 tahun, terus kita juga bantuin tenis, ada Kombifar Tennis Open, dan golf lah ya. Golf memang yang paling saya gelutin dan saya paling suka. Nah, tadi balik ke EDT, ya itulah sejak 2016 kita membantu. Sebenarnya idenya cuma setahun aja ya, tapi lama-lama kelihatan menarik juga nih, ya kan? Karena pemain-pemain teman-teman saya ini juga, wah senang juga nih digaji sama pro. Dan ini ke pro yang sebenarnya yang muda-muda, bukan pro yang jelek. Ya belum punya ranking yang tinggi, tapi ini punya potensi. Dan biasanya kan kalau pemain golf tuh yang muda-muda tuh skillsnya ada, cuma mental, experience belum nyampe, jam terbangnya belum ada. Tapi kalau cara pukul, cara teknik sih jauh lebih bagus dengan yang tua justru. Dan di sini ternyata waktu kita bikinin Pro M, responnya cukup bagus. Jadi akhirnya kita bikin lagi tahun depan, terus bikin lagi karena makin lama kita juga belajar bikin event itu seperti apa. Dan Pro M-nya atau Kombifar Players Championship ini ternyata juga diminati oleh pemain Asian Development Tour. Jadi salah satu, kalau nggak salah, Kombifar itu dia bilang the most favorite tournament. Karena memang kita melibatkan profesional dan amatir, terus kita juga melibatkan mereka di acara kita. Jadi selalu ada acaranya. Ada rangkaian acara. Jadi championship aja. Jadi nggak championship, mereka main terus mereka pulang. Setelah itu mereka ikut tour yang berikutnya. Tapi di sini kita undang mereka juga untuk ikut celebration ya gitu. Dan kita kasih kayak lucky draw, mereka bisa dapat juga lucky draw. Jadi banyak hal-hal yang buat mereka tuh nggak pernah di-treat oleh sponsornya seperti itu, tapi di Kombifar kita treat mereka sebagai pemain. Mereka find something so new ya. It's quite interesting. Jadi mereka tuh ya kalau untuk ikut main di Kombifar Players Championship, mereka selalu tertarik gitu. Iya, menarik. Memang banyak kita juga suka ngobrol sama profesional juga bahwa memang salah satu agenda dari mereka ini nanti setiap yearly-nya tuh ikutan Kombifar ini. Iya. Cuman kemarin ini kan pandemi nih Pak. Ini yang menarik nih. Ya saya kan dari 2019 kalau nggak salah terakhir ada ya Pak ya. 2019 kita lakukannya di Parahyangan. Golf ya. Parahyangan. Nah itu kebetulan juga karena bertepatan atau berdekatan dengan pabrik kita. Pabrik kita di Bandung. Di Padalarang ya. Betul, di Padalarang. Kota Parahyangan melakukan membuka suatu lapangan luar biasa menurut saya, salah satu probably one of the best ya di ini kemarin mereka juga bagus banget. Jadi pas mereka mau bikin kebetulan grand opening, terus kita approach juga mau nggak kita bikin turnamen pertama justru international international turnamen. Jadi mereka cukup membuka lebar ya opportunities ini, jadi kita lakukannya di situ dan cukup sukses itu. Betul. Dan pemain-pemain EDT juga senang banget karena lapangannya sangat challenging ya. Betul, lapangan baru challenging, udaranya enak, cuacanya enak, terus susah juga, panjang, anginnya, terus the whole environment, the whole resortnya juga lumayan ya, maksudnya di situ ada hotel. Dan Kombifar yang melakukan sponsorship, jadi di sebuah actually probably the highlight ya waktu itu ya. Kita pikir kita mau kalahkan lagi di tahun
2020 kemarin gitu. Tapi pandemi. Tapi kena pandemi, jadi saya harus hold. Dan jadi rencananya tahun ini saya juga masih belum tahu nih. Sebenarnya tahun ini kan sama dengan 50 tahun kita. Betul. Jadi sebenarnya it will be really kalau memang jadi EDT-nya sih will be probably one of the best ini ya. Karena kita udah desain konsepnya. Yeah. Terutama dengan amatirnya aja to improve increase and level up the experience daripada si amatirnya juga sebenarnya. Tapi kita belum tahu ya, mudah-mudahan kalau EDT players-nya diizinkan untuk masuk ke Indonesia, ya turnamen Comifar Players Championship ada lagi gitu ya. Tapi saya belum tahu ya, karena sekarang mungkin masih terlalu dini. Rencananya bulan September kalau memang jadi ya. Tapi hopefully ya COVID ini bisa diatasi cepat supaya orang bisa mulai traveling lagi ya. Kalau di Amerika kan golf udah mulai lagi ya. Udah mulai lagi. Tapi di Asia ini kayaknya belum ada ya, kecuali di Jepang sama di Korea. Sama di Australia mungkin udah ada tour ya. Tapi di Asia ini masih belum bisa. Kebetulan ini kan kita pernah golf talk sama Pak Panca. Kebetulan Pak Panca dan Pak Michael ini tergabung di sebuah komunitas yang namanya Happy Golf. Jadi ini atas rekomendasi Pak Panca juga. Terima kasih Pak Panca kalau nonton, akhirnya punya kesempatan ngobrol sama Pak Michael juga. Kemarin juga sempat dikasih bocoran sama Pak Panca bahwa katanya mungkin di tahun ini kan bertepatan dengan 50 tahunnya Comifar mau bikin, tadi Pak Michael bilang ada semacam EDP cuman lebih terkonsepnya lebih kalau sebutannya sekarang di bubble spot. Jadi mereka players datang stay untuk berapa turnamen di satu tempat, jadi mereka datang nggak hanya satu turnamen tapi bisa di-combine dengan beberapa turnamen yang lainnya. Ya, konsepnya. Sebenarnya ini kan sebenarnya rencana ini juga berbicara dengan Pak Jimmy dan Pak Agung lah gitu ya. Karena kita tahu situasi pandemi ini kan yang paling hassle paling besar itu kan adalah mendatangkan pemain asing itu mereka mesti dikarantina. Betul. Meskipun di Indonesia karantinanya mungkin nggak sepanjang kalau kita ke Singapura dan lain-lain ya, tapi kan kalau tiap minggu mesti balik-balik, kalian bisa bayangin karantina ke sini, karantina juga waktu mereka pulang balik. Jadi waktu itu kita sempat di akhir tahun itu berbicara deh kalau kalau udah boleh ada turnamen lagi konsepnya seperti apa gitu. Jadi yang terbayang dalam kita karena di Indonesia ini ada 4 EDT sebenarnya di Indonesia. Meskipun nggak kalah banyak ya sebenarnya, di Malaysia itu banyak kalau salah sampai 20 EDT. Ya hampir 20-an something. Jadi kita pikir bisa nggak ada 4 EDT-nya di bulan yang sama nih. Terus makanya kita idenya mulai dari situ. Ini menarik juga nih. Jadi pemain-pemain asing ini kan ya tinggal di Indonesia selama 1 bulan lah. Jadi nggak back and forth lah ya. Jadi nggak usah bolak-balik di karantinanya. Dan ini juga menciptakan kesempatan buat pemain Indonesia, karena tadi kita juga lihat bahwa pemain profesional Indonesia udah banyak yang nggak punya turnamen juga di lokal ya. Jadi mereka malah jadi teaching ya. Jadi teaching. Bukan jadi pemain malah teaching ya. Nah kita bikin konsep itu dan saya lagi tuh mengambil inisiatif untuk pegang yang ini terakhir nih, karena saya mau puncaknya itu ada di Comifar Players Championship. Karena memang animo dari pemainnya juga dan juga teman-teman amatir kita juga senang banget di bikin turnamen konsepnya dengan Comifar, karena hadiahnya tentunya pasti menarik gitu ya. Terus acara-acaranya juga menarik. Jadi saya pikir pas berkesamaan dengan 50 tahun ini pasti saya mau bikin lebih beda lagi nih. Nah, Happy kebetulan saya juga diundang dengan Pak Panca sebagai bendahara sih sebenarnya. Bendaharanya ini. Saya lagi pikir bagaimana membuat Happy juga udah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Tapi membuat bagaimana suasana Happy ini juga berbeda dengan biasanya. Betul. Jadi konsep yang tahun lalu saya bikin dengan Pak Panca itu adalah meng-create kayak konsep FedEx Cup. Jadi ada Comifar Cup sebenarnya. Saya namanya Comifar Cup. Jadi untuk membuat pemain-pemain itu lebih menarik untuk ikut main join. Karena kan susah, kita sibuk semua ya. Betul. Tapi jadi kita bikin setiap turnamen itu ada poinnya. Iya. Jadi ada merit ya, jadi ada merit. Jadi dan itu kita sponsorin hadiah. Jadi hadiahnya cukup besar lagi, itu 250 juta sebenarnya. Jadi yang bikin menarik pemain-pemain untuk ikut turnamennya, dan kita udah selesai ya. Tadinya sih awalnya maunya ada Pro M-nya digabungin ya. Jadi pemainnya Comifar Cup-nya puncaknya kayak playoff-nya itu ntar bisa ikut di Pro M-nya. Tapi tahun lalu kan nggak bisa, jadi tetap cuma aja ada Comifar Cup-nya aja. Dan respon cukup menarik ya. Karena ya itu ada officialnya juga. Ya, resmi karena ya, Pak ya? bukan berdasarkan gross score tapi net score, handicap ya. Kalau nggak pasti yang jago terus yang menang. Jadi dan handicap ini di official sama PGATI, jadi membuat jauh lebih fair lah ya. Mungkin pasti yang protes kiri kanan ada aja, tapi saya rasa dengan adanya PGATI itu sangat meningkatkan kredibilitas daripada handicap index kita. Nah, konsep ini kita bawa lagi nih karena masanya Pak Panca itu 2 tahun ya. Jadi kita berlanjut. Nah, ini yang kita mau gabungkan nih, kalau boleh dengan dengan EDT ini ya kita mau bawa lagi nih, kita janjiin kalian kalau member di Happy, kalau ikut main kalian pasti saya ikutin di Comifar Players Championship. Dan kuotanya saya mesti
saya perbesar karena orang yang mau ikut main di Conviva Players Championship itu makin banyak. karena jumlahnya besar ya. Betul, karena ini by invitation ya. Saya nggak jualan tiket gitu. Jadi, tapi orang karena udah dengar gitu. namanya, jadi orang pengen ikutan gitu. Jadi ikutan. Happy itu saya taruh supaya juga meningkatkan member di Happy, tapi juga memberikan kelebihan dari Conviva Cup-nya. Jadi saya gabungkan, jadi memperkenalkan Conviva juga ke teman-teman di Happy. Tapi juga ada hadiahnya juga yang membuat mereka menarik. Dan ya ujungnya di 50 tahun ini saya mau bikin puncaknya sih, tapi ya mudah-mudahan aja bisa. Mudah-mudahan pandeminya juga cepat berlalu Pak ya. Semoga apa yang Pak Panca dan Pak Michael tahun ini rencanakan bisa terlaksana. Karena idenya cukup menarik nih Pak. Kemarin kita juga banyak diskusi sama Pak Panca tentang ini. Memang kan tujuannya, aim-nya itu sebenarnya dari Happy Golf sendiri kalau nggak salah saya kutip dari Pak Panca, sebenarnya untuk juga giving back to pros in Indonesia Pak. Karena memang ya Pak Panca punya pandangan ya, karena dia kan juga sempat membantu di profesional Indonesia ya, bikin turnamen lokalnya lah ya. Kalau saya kan setelah itu di atasnya di editinya ya, jadi membawa pemain-pemain internasional itu untuk supaya pemain lokal bisa bertanding dengan pemain internasional. Kalau nggak kan kita kan sayangnya pemain-pemain Indonesia ini nggak banyak yang bisa sponsor ya. Kalau untuk mereka bertanding di Tour Asian tuh kadang-kadang biayanya nggak cukup ya. Ini kan salah satu dilema permasalahan klasik sih di Indonesia gitu. Jadi saya pikir ya udah kita bantuin pemain asingnya ikut masuk di sini supaya pemain Indonesia bisa berkompetisi dengan pemain-pemain asing di lapangan Indonesia juga. Jadi memperkenalkan Indonesia bagi pemain-pemain asing yang baru-baru itu juga sih. Nah itu sih yang kita harapkan, dan Pak Panca pasti punya aspirasi juga karena dia juga ketumnya Persija, jadi dia punya aspirasi di olahraga Indonesia. Betul. Jadi bagaimana Happy juga bisa menunjang sebagian daripada ide untuk menunjang pemain-pemain profesional ini. Sebenarnya di Conviva Players Championship yang 2019 itu sebenarnya ada insentif buat pemain lokal. Itu saya bilang karena di Conviva Players Championship itu udah 4 kali kita lakukan, nggak pernah ada pemain Indonesia yang menang. Nggak, di edit juga belum pernah ada pemain Indonesia yang di edit itu yang menang orang Indonesia. Jadi waktu itu menurut Tom Michael kenapa Pak? Sempat ditanya oleh wartawan, Pak apa yang beda Pak dari tahun ke tahun ini? Saya bilang gini deh, saya bedain satu. Saya bilang siapa yang bisa menang di Conviva Players Championship pemain lokal saya sponsorin selama setahun. Wah, jadi tapi nggak ada yang membuat ini sebenarnya membuat motivasi bagi pemain Indonesia untuk menang ya, tapi ya nggak ada menang juga, yang menang lagi itu orang Jepang. Orang Jepang juga betul. Nah, Pak Michael, selanjutnya kita mau nanya tentang hype golf di pandemi. Ini kan lagi tinggi Pak. Kalau Pak Michael sendiri melihatnya itu gimana sih? Saya sih lihat hype-nya bagus ya, positif ya. Tapi memang saya sih waktu di awal pandemi di bulan Maret hampir main golf 3-4 kali kan cari matahari. Iya, cari matahari yang bisa mematikan virus COVID. Tapi kan berjalannya waktu saya rasa makin banyak orang melihat bahwa ini salah satu olahraga yang masih nggak terlalu banyak kerumunan, bisa jaga jarak, dapat mataharinya, sehatnya masih dapat dan lain-lain. Dan kalau melihat kalangan milenial dan yang muda-muda dan yang wanita ikut sih saya senang ya. Ini juga bisa menjadi bibit ya, di mana Indonesia suatu saat bisa menciptakan pemain-pemain ini ya. Memang ya it will take long time ya, tapi maksudnya dari sini kan mulainya dari minatnya juga, dan ini juga bisa meningkatkan bisnis buat yang memiliki lapangan golf ya. Selama ini mungkin sempat turun juga ya, sekarang dari golf stick aja susah gitu ya, jadi bikin booking golf juga susah. Jadi harapan saya cukup besar ya, mudah-mudahan ini semakin makin populer. Saya rasa juga bagus karena ini olahraga yang bisa bermain dengan multi generasi ya. Jadi saya sempat bilang sebenarnya impian saya itu main sama papi saya sama anak saya ya, tapi ini belum susah terwujud ya tapi ini sudah mulai semua anakku sudah sebenarnya anak saya belum terlalu ini, saya lagi harapin yang paling kecil sekarang yang 2 lagi masih belum ini ya. Tapi ini maksud saya ini adalah satu olahraga di mana 3 generasi bisa bermain bersamaan gitu. Kalau olahraga lain kan agak sulit gitu. Jadi ya saya berharap mungkin ke depannya semakin banyak orang yang meminati ini, jadi juga mulai menciptakan bibit-bibit baru ya sebenarnya ke depannya sih. Itu sebenarnya harapan kita semua sih Pak Michael, supaya golf ini tetap nggak hanya pas pandemi ya. Cuman setelah pandemi ini selesai tetap itu banyak orang senang main. Ya yang muda ini susah ya. Kita lihat anak saya kan sebenarnya saya udah ajarin ya udah kasih les, tapi dia lebih tertarik ke swimming ya atau basket lah ya. Tapi kemarin ini saya bulan depan ini kan ada konsep kita bikin speed golf ya. Mungkin dengan OB ya. Jadi mereka datang ke saya bilang mau nggak? Ya udah saya bantuin lah sini, saya bilang karena ini juga menarik juga karena konsepnya baru, dibikin golf bisa juga dibikin nggak usah selalu nggak serius ya. Sebenarnya golf tuh nggak terlalu serius juga sih kalau kita tahu ya, tapi kelihatan dari anak-anak muda kan ini golfnya terlalu serius, nggak ada fun cuma jalan mukul gitu. Jadi dibikin speed golf ini saya rasa juga ngetes the water, apakah ya bisa nggak membuat orang-orang yang milenial ternyata golf itu could be actually also fun.
Dan ini kita mau lihat ya, kita mau tes apakah bisa menarik animo lebih banyak ya. Jadi mudah-mudahan Mas Arya juga bisa share. Siap. Ada format-format game ini ya, kita bisa buat kreatif. Memang ada banyak, gotong juga, iya, jadi ada gotong, betul. Jadi saya rasa ini cukup menarik. Betul. Memang kita juga kan sempat pengen berusaha di Pak Michael bahwa kadang-kadang kan stigma olahraga golf ini dicap olahraga orang tua, aku dan segala macam. Nah, kita pengen supaya inovasi-inovasi dalam bermain golf, walaupun sebenarnya core kita tidak tetap golfnya, cuma pasti ada apa sih bentuk-bentuk yang lain kira-kira yang bisa membuat minat milenial tetap bermain golf. Itu ada. Jadi memang kemarin tadi saya dengar juga yang speed golf itu menarik. Ada father and son juga menurut saya menarik sih sebenarnya. Father and son juga ada. Father and son atau father and daughter itu sebenarnya di Amerika juga cukup populer itu turnamen ya itu. Di sini baru recently sih Pak, dari Perpesi itu kemarin beberapa kali father and son itu kebetulan juga saya punya mertua dan almarhumah ayah saya juga dulu golfer juga, jadi ada pairingan. Sebenarnya saya tadi baru bahas ya beberapa pemikiran ke depan bisa bikin turnamen antar klub ya, karena sekarang komunitas banyak ya. Betul. Bagaimana create ada suatu wadah. Jadi kita bikin turnamen antar klub. Ya biasanya kan turnamen antar klub itu kan antara pemilik turnamen di misalnya membernya Gunung Gelis dilawan Gunung Gelis Jagorawi lah. Tapi ini kan sekarang ada komunitas-komunitas yang nggak punya lapangan, biasanya bukan dari member ini. Tapi bagaimana bisa membuat kompetisi sesama klub ini juga mungkin seru gitu. Betul. Jadi that's how you increase basically the animo of pemain golf ya. Golf ini bisa bikin seru juga. Jadi kayak kompetisi bola ya. Iya betul, jadi nggak kaku gitu. Jadi bisa lawan komunitas ini, terus tapi ada platformnya gitu, ada rankingnya, siapa yang biasa lebih sering menang kayak gitu. Itu bisa menarik juga. Menarik, dan itu juga bagus untuk networking Pak ya. Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang selanjutnya banyak yang ditanyain juga sih ke kita kalau kita lagi golf talk sama professionals Pak, how golf affecting your business? Maksudnya in a positive way pasti Pak, bukan? Saya sih ngeliat mungkin dari pribadi dulu, saya melihat bahwa golf itu kesamaan dengan sebagai seorang leader banyak ya, karena dalam bentuk konteks bisnis ya. Karena variabel untuk bisa main bagus golf itu kan banyak banget variabelnya ya, variasinya. Dan sama kayak di bisnis gitu. Nah saya kadang-kadang sudah paling gampang saya ambil contoh. Kalau kita ke driving range lah contoh, kalau saya melihat kan driving range itu penuhnya di mana sih, di B-nya. Apa sih yang mereka latih biasanya? Ya latih pasti pukul panjang ya. Pukul panjang. Padahal kita semua tahu kalau di golf 60% permainan kita ada di short game. Betul. Short game pernah rame nggak? Nggak pernah rame. Nah sama kayak di bisnis gitu. Kalau di bisnis juga kalau kita kebanyakan orang kan kalau mau bisnis itu dipikir fokus di penjualan aja. Ya di profit. Ya di penjualan dulu baru profit belum ya. Tapi kita nggak pernah mikirin bahwa ada marketing, ada back office-nya, ada ACD-nya, ada supply chain-nya dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau sukses di golf itu kita harus latih semuanya. Kita harus bersama kita latih. That's how you produce a low score. Kalau di bisnis juga sama gitu. Kalau kamu nggak cuma dorong satu ya nggak akan lama jalan semua. Ya kan, jadi cuma result kamu mungkin cuma result yang sementara, tapi kamu nggak bisa create a long success, long term success itu. Jadi golf juga ya kadang-kadang kita bisa main bagus, ya ada good day kan, golf kadang-kadang ada good day bad day, tapi kan kadang-kadang that good day itu cuma sekali, tapi when you have a consistent, kamu punya narrow skor itu kan jadi bisa lebih ketat ya. Betul. Jadi itu perlu dilatih di semua area gitu. Nah ini yang mungkin saya rasa bisnis sama golf itu banyak kesamaan. Yang kedua strategi kan. Betul. Kamu udah belajar skillsnya, dan kayak kita belajar teori di bisnis lah, tapi kan how you implement it di lapangan kan beda, itu faktornya banyak. Betul. Ada faktor angin, faktor air, faktor rumput, faktor lawan, pressure-nya, belum diribut-ributin kalau kita belum taruhannya gitu. So those are the dynamics di mana saya rasa di bisnis juga banyak sekali faktor-faktor yang di luar kontrol kita kadang-kadang. So there's a lot of things. Of course the last thing ya the networking ya. The networking karena ya this is a sport yang nggak saling it's not maksud saya nggak physical. Ya kan kalau ya kan nggak ada physical contact. Kalau basket kan susah, kita nggak bisa ngobrol. Ini kan kita bisa compete tapi bisa jalan bareng sambil ngobrol. Betul. And then you spend that 4-5 hours itu bersamaan untuk ngobrol. Jadi nggak selalu ngobrol yang serius, kadang-kadang bisa dicampur dengan yang lain juga, gitu, ya kan? And the other part, I think mungkin you can learn personality and character of your business partner. Karena dari situ kan bisa lihat gampang marah, sering marah-marahin orang lain, ya kan? Tahu aturan, regulationnya, tahu atau enggak, ya kan? Nah itu you start to build basically. Ya, I don't think that will give you the whole picture, tapi it gives you certain impression maksud saya sih. Jadi memang kadang-kadang itu yang penting ya, karena kita juga suka banyak orang yang bilang bahwa golf itu sebenarnya melihat karakter orang.
Yeah. Jadi kalau misalkan if you wanna do business with someone, ask them to play golf with Yeah. you. Jadi Kadang-kadang gitu aja kata-kata gini tuh, bilang usia double dibilangin trik Iya, betul. dia bilang bogey gitu. Atau nggak bolanya Tapi lebih kadang-kadang sih, susah. ya udah diam aja, tapi saya tahu gitu. Jadi kan tahu orangnya seperti apa Seperti gitu. apa. Itu dia makanya jadi golf itu ternyata sangat penting ya Pak. Kalau bisa dibilang penting untuk I think it's one of the rare sport di mana it's there's a lot of factors Yeah. ya. Kita punya kondisi fisik kita, pikiran kita, so there's so many factors di dalam golf. That's the reason why I think people are getting addicted itu karena di situ. There's so many variables. jadi nggak bisa kayak udah jago tapi enggak, tapi Yeah. seperti dibilang tadi ada good day-nya, ada bad day-nya, cuman it's all about konsistensi Pak ya harusnya. Yeah. Pak, terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada message-nya untuk young golfers yang sekarang lagi main atau yang belum main. Ada ajakan? Ya, saya mungkin bilang ke kalian yang milenial is actually an investment ya. Kalau kalian belajar golf dari sekarang, you will never regret it karena kalian akan belajar dari sekarang, kalian di masa tua karena akan enjoy. It actually opens up a lot of doors ya, a lot of new friends juga. Dan yang mudah-mudahan juga bukan dari dari amatirnya aja, tapi saya juga hope basically dari yang muda ini juga akan menjadi profesional dan bisa juga membawa harum nama Indonesia sih. Dan kalau membawa harum, insya Allah nanti Kombifar mau support. Siap. Itu dia makanya. Itu nanti penting tuh. Jadi ada insentifnya. Jebakannya ini ya. Ini jebakannya ini ya. Ini rupanya jebakannya. Jebakannya ini. Kemarin nggak keluar di papan, jadi jebakannya lain. Jebakannya lain. Nah, Pak Michael, itu semua golf talk dari kita, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih banget, sangat inspiring juga apa yang kita dapat dari Pak Michael hari ini. Mudah-mudahan dari viewer sama golfer juga bisa mengambil positifnya bahwa memang golf ini untuk Pak Michael dan untuk kita semua punya manfaat yang bukan hanya untuk kesehatan tapi juga untuk networking dan self building karakter juga Pak ya. Ya. Dan ini sebenarnya terakhir nih Pak sebelum penutup. Biasanya kita setiap golf talk ada rapid question. Ya. Bukan rapid test, Okay. tapi rapid question. Jadi kita akan kasih beberapa pertanyaan untuk Pak Michael dan Pak Michael harus jawab dengan cepat tanpa berpikir. Oke. Ini nggak menjebak sih, nggak kayak tadi, cuman ya tricky aja. Yang pertama Pak, gunung atau laut? Gunung. Driving range atau lapangan? Lapangan. Yang rame atau yang sepi? Sepi. Western food atau Indonesian? Western. Ini tampangnya doang Asia, lidahnya Tapi lidahnya lidah bule. Western, ya, lidah bule. Tenis atau basket? Basket. Basket atau golf? Golf dong. Golf. Ngomongin kerjaan di kantor atau di lapangan? Kalau kerjaan saya lebih prefer di kantor karena saya bisa lebih fokus. Di lapangan ya sedikit-sedikit aja ya. Yang penting lebih ke relationship ya menurut saya ya. Kalau boleh milih Pak, you wanna be a golfer atau businessman? Saya merasa mungkin di businessman ya. Saya sih lagi bangun, makanya saya lagi kita pas di usia 50 tahun ini kan saya mesti bersyukur saya bisa membawa Kombifar ini ke level berikutnya. Jadi saya bilang ke teman-teman saya itu saya ada persis di akhir setengah abad pertama. Tapi saya juga ada di awal setengah abad berikutnya. Dan apa yang saya ingin bangun di awal di setengah abad berikutnya adalah bagaimana supaya generasi penerus dari Kombifar ini bisa melihat apa yang kita bangun. Supaya apa yang kita bangun ini bukan kesuksesan untuk 1 tahun, 1 hari, 1 bulan, tapi bagaimana kita bisa membangun satu platform bahwa misi ambisi kita, dream kita untuk membangun generasi Indonesia lebih sehat itu bisa tercapai. Everlasting, Jadi, Pak ya. so that's the business mindset yang menurut saya masih belum terfulfill. Mudah-mudahan saya bisa ciptakan platform tersebut supaya saya bisa terus di lapangan bola. Nah, itu intinya. Pokoknya yang penting ujungnya di lapangan bola terus. Ujungnya ada di lapangan bola. Ada di lapangan supaya bola. saya bisa lapangan. Tapi saya mesti bangun itu dulu. Bangun ini dulu biar di lapangan bola terus. Ya. Kalau nggak bayarnya mahal soal lapangan. Betul. Aduh, nah itu semua hari ini Golf Talk kita Deddy's Golfer bersama Pak Michael Wanandi, CEO dari Kombifar Indonesia. Terima kasih Pak Michael sekali lagi atas golfernya. Viewers Golfer juga sebetulnya nanti di follow aja Instagram Kombifar juga. Ada Instagramnya Pak Michael cuman di lock Mikey One ya Pak. Iya. Tapi ntar di follownya di Kombifar aja nanti kita cantum. Terlalu banyak golf ya soalnya. Terlalu banyak golf ya. Tadi bilang nggak kerja lagi. Dan juga jangan lupa tetap follow Instagramnya Deddy's Golfer sama like, comment, share serta nyalain lonceng notifikasi ya YouTube Deddy's Golfer supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Nah, terima kasih viewers sama golfer. See you on the next videos with Deddy's Golfer. Bye.